Halo semuanya, kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas salah satu soal atau tipe soal di materi lingkaran. Jadi di mana kita akan mencari persamaan lingkaran, tapi yang diketahui hanya 3 titik yang dilalui. Jadi ilustrasinya mungkin gini, kita punya suatu lingkaran. Nah, kemudian ada 3 titik namanya dilalui, berarti ada pada sisi lingkaran. Ada 3 titik yang dilalui oleh lingkaran, misalkan 1, 2, 3. Jadi sebarang titik saja, kita nggak tahu apakah dia punya jarak yang sama atau enggak gitu. Jadi hanya diketahui titik yang dilalui. Gimana kita mencari persamaannya? Kita langsung saja, misalkan kita akan mencari persamaan lingkaran yang melalui titik 3,-1, kemudian 5,3, dan 6,2. Nah, 3 titik ini akan masing-masing menjadi X dan Y yang berbeda-beda. Pertama yang harus kita ingat adalah kita punya persamaan umum lingkaran, itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kan ini persamaan umum yang sudah kita ketahui. Nah, dari persamaan umum ini kita selanjutnya gunakan untuk mencari penyelesaiannya. Caranya itu adalah kita substitusi masing-masing titik yang diketahui itu untuk menjadi nilai X dan Y-nya. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau di persamaan umum yang kalian tahu kan, yang kita tahu itu X dan Y itu adalah titik yang dilalui. Otomatis 3 dan -1, 5 dan 3, kemudian 6 dan 2 juga. Di persamaan umum biasanya kan A, B, dan C-nya yang diganti dengan angka. Nah, itulah yang akan kita cari sekarang. Makanya X dan Y-nya nanti akan membantu untuk kita menemukan nilai A, B, dan C-nya. Saya langsung saja. Jadi langkah pertama yang pasti akan kalian lakukan adalah melakukan substitusi. Substitusinya adalah nilai X dan Y. Kenapa disubstitusi? Supaya kita ketemu persamaan baru yang hanya mengandung A, B, C, dan angka. Jadi udah nggak ada X dan Y-nya. Yang pertama, kita punya 3,-1. Di soal kan ada 3,-1 tuh. X-nya adalah 3, kemudian Y-nya adalah -1. Tinggal disubstitusi aja. Diganti X dan Y-nya dengan angka tersebut. Berarti 3 kuadrat tambah Y-nya -1 kuadrat tambah A kali 3 tambah B kali -1 tambah C sama dengan 0. 9 tambah -1 kuadrat berarti -1 kali -1, min kali min plus, tambah 3A min B, karena B kali -1 akan jadi min B, tambah C sama dengan 0. Kalau saya buat lagi, 9 tambah 1 kan jadi 10, tambah 3A kurang B tambah C sama dengan 0. Disederhanakan lagi bentuknya supaya jadi persamaan 3A min B tambah C sama dengan 10, maka di sini akan menjadi -10 supaya hilang 10-nya. Kita ketemu persamaan yang pertama. Jadi ini akan jadi persamaan yang pertama. Nah, kalau mau menyelesaikan persamaan, kita kan nggak bisa menyelesaikannya hanya dengan satu persamaan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Maka kita gunakan titik yang selanjutnya. Kita punya 5,3. 5,3, X-nya 5, Y-nya 3. Tinggal di sama seperti tadi. 5 kuadrat disubstitusi, 3 kuadrat tambah A kali 5 tambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. 25 tambah 9 tambah 5A tambah 3B
tambah C sama dengan 0. Saya langsung ya, 5A tambah 3B tambah C, 25 tambah 9, 34, min 34. Kita ketemu dengan persamaan yang kedua. Oke, kalau misalkan dengan dua persamaan ternyata bisa, itu boleh, tapi biasanya sih nggak akan ketemu. Kita cari persamaan yang ketiga, karena ada 3 variabel di sini. 6,2 sama, substitusi 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah A kali 6 tambah B kali 2 tambah C sama dengan 0. 36 tambah 4 tambah 6A tambah 2B tambah C sama dengan 0. 6A tambah 2B tambah C sama dengan 36 tambah 4, 40, min 40. Kita ketemu persamaan yang ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, jadi langkah ini adalah langkah pasti yang akan kalian lakukan. Nah, langkah selanjutnya ini bukan tidak pasti, tapi urutan penyelesaiannya yang berbeda. Mungkin kita gunakan eliminasi dan substitusi, tapi siapa yang digunakan lebih dulu itu kita lihat dari persamaannya. Nah, di sini kan kita sudah punya persamaan 1, 2, dan 3. Ketiga persamaan ini kita gunakan untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Kita eliminasi dulu. Jadi kalau misalkan mentok, kita eliminasi dulu. 2 persamaan. Boleh ambil 1, 2, boleh ambil 1, 3, boleh ambil 2, 3. Kita eliminasi. Terserah kalian mau eliminasi siapa, saya akan pilih 1 dan 2. Berarti ada A atau B atau C yang hilang di sini. 3A kurang B tambah C sama dengan min 10. Saya ambil 1 dan 2 di sini ya. 3A kurang B tambah C. 3A kurang B tambah C sama dengan min 10. Kemudian persamaan kedua, 5A tambah 3B tambah C sama dengan min 34. Nah, di sini kita akan hilangkan salah satu variabel, dimana kalau saya kurangkan akan hilang si C-nya. Kita kurangkan A dengan A, B dengan B, C dan angka dengan angka. 3A kurang 5A. 3 kurang 5 itu kan min 2. Min 2A, min B. Ini saya tulis dulu di sini biar kelihatan. Min B, min plus 3B. Kan gitu kalau dijabarkan. Maka dia akan jadi min B plus kali min kan min 3B. Nah, ini jangan dikalikan karena dasar kan kita kurang dan tambah nanti. Jadi jangan dikalikan. Ini akan jadi min B kurang 3B, atau hutang 1 dihutangin lagi 3. Dia kan jadi hutangnya 4. Kita akan ketemu min 4B. Sama dengan, itu juga dengan di kanan, karena C kurang C kan 0. Saya langsung ke kanan. Min 10, min 34. Ini akan jadi min 10 tambah 34. Ngutang 10, ngutang lagi 34. Kita akan ketemu plus 24. Nah, di sini ini boleh kalian kasih nama persamaan baru atau dibiarkan, boleh. Ini akan jadi persamaan 4. Nah, masuk ke tahap selanjutnya. Saran saya di sini yang kita lakukan adalah melakukan eliminasi lagi dengan pasangan yang berbeda, tapi tujuannya sama dengan tadi. Maksud saya tadi kan kita hilangkan C tuh. Berarti yang selanjutnya jangan A dan B-nya yang dihilangkan, C lagi yang dihilangkan. Itu kuncinya supaya ketemu alurnya. Kalau misalkan kalian pakai variabel lain yang dihilangkan, otomatis mau disubstitusi nggak bisa, mau dieliminasi juga ngulang lagi gitu. Jadi kita eliminasi lagi persamaan yang lain.
bebas. Dilihat dulu persamaannya. Nah, ini kan A dan B nya beda nih semua. Saya ambil 2 dan 3 misalkan. Berarti 5A tambah 3B tambah C sama dengan min 3, 4. Yang kedua adalah persamaan ketiga itu adalah 6A plus 2B plus C sama dengan min 40. Nah, tadi kan saya bilang samakan dengan persamaan baru yang kalian dapat. Tadi kan ada A dan B, C-nya yang hilang. Itu juga kita lakukan di sini. Hilangkan C. Min 5A, min 6A, sisa min A atau min 1A boleh. 3B kurang 2B, dia akan menjadi plus B. C kurang C kan 0. Sama dengan 34 min 40 akan jadi 34 tambah 40. Sama seperti yang tadi ya. Berarti kita punya sisa 6. Oke, di sini setelah mengeliminasi lagi, di sini kayaknya biasanya kita banyak salah dan yang bikin lama. Jadi di sini di yang persamaan 4 ini kalian sisakan A dan B. Di persamaan 5, ketika mencari persamaan 5, kalian hilangkan A, sisa B dan C. Di 4 sisa AB, di 5 sisa BC. Jadi kan tidak menemukan solusi baru jadinya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu. Ada A, B, dan AB. Udah mengecil nih persamaannya. Tadi 3 variabel, sekarang sudah ke 2 variabel. Udah kita eliminasi aja. 4 dan 5. Eliminasi 4 dan 5. Jadi dibuat dulu min 2A min 4B sama dengan 2, 4. Min A tambah B sama dengan 6. Oke, di sini kan beda nih koefisien keduanya A dan B-nya. Kalau tadi C-nya 1, koefisiennya bisa langsung dikurang. Kalau di sini samakan dulu. Jadi atas dan bawah kita lihat KPK-nya. Kita buat seperti KPK yang sama. Di antara keduanya ini yang paling sederhana kan A sebenarnya. KPK-nya adalah 2. Berarti yang atasnya kali 1 supaya nilai A-nya tetap 2. Yang bawahnya kali 2 supaya A-nya jadi 2. Dia akan menjadi min 2A min 4B sama dengan 24 tetap. Dan bawahnya kali 2. Ketika kalian mengalihkan 2 si A, si B dan si angka yang di kanan tuh harus dikalikan 2 juga. Jadi jangan hanya ruas kiri aja yang kalian kalikan dengan 2. Min A kali 2 jadi min 2A plus B kali 2, dia akan jadi plus 2B. Nah ini yang kanannya kan 6. 6-nya kalikan 2 juga. 6 kali 2, 12. Langkahnya di sini mau dikurang atau ditambah, dilihat tujuan kita kan menghilangkan si A nih. Kalau ada min 2A dan ada min 2A juga, kan atas bawah nih min 2A nih. Yang ini. Atas bawah min 2A berarti supaya dia jadi sama dengan 0, min 2-nya harus diapakan dengan 2. Ditambah kan. Sedangkan di sini min, yang ini nih min dia. Supaya minnya jadi plus harus dikalikan dengan min. Kan gitu, dia akan jadi min 2A, min kali min plus 2A. Maka dia akan jadi sama dengan 0. Berarti si min 2A dengan si min 2A yang di belakang itu harus dikurang. Berarti di sini kita pakai kurang. Selanjutnya tinggal diselesaikan. Min 2A min 2A 0, 4B min 2B jadi 4B min 2B sama kayak tadi yang di atas. Jadi 4B plus kali min kan min 2B. 4B kurang 2B, 2B. 2B sama dengan 24 kurang 12, 12B. Ini berarti 12-nya dibagi 2, jangan dikurang 2 nanti, karena 2 dengan B kan dikalikan.
kita punya B sama dengan 6. Ketika sudah ketemu satu saja nilai dari variabelnya, berarti kita bisa melanjutkan nih mencari variabel yang lain. Kita punya B-nya 6. Lanjut, kita berarti kurang A dan C ya. Nilai A kalian boleh ambil dari kedua persamaan yang di atas tadi ini. Saya ambil yang bawah biar gampang. Berarti substitusi nilai B ke persamaan berapa tadi dia? 5 ya. 5. Berarti kita punya persamaan 5-nya min A tambah B sama dengan 6. Kenapa 5? Kenapa nggak 4? Karena kalau saya melihatnya persamaan 5 itu lebih sederhana. Angka di depan A dan B-nya kan 1 tuh. Sedangkan angka di persamaan 4 ada 2 dan 4. Jadi kalian harus mengalihkan lagi baru mengurangkan kan gitu. Kalau misalkan cuma angka aja kan gampang. Karena kita mau mencari A dan mensubstitusi nilai B, boleh di awal kalian ganti atau dibuat bentuknya seperti ini. Min A sama dengan 6 kurang B. Kan plus B tuh di kiri, ketika ke kanan kan jadi min B. Berarti A-nya akan jadi min 6 tambah B. Semua yang di kanan kalikan 6, semua yang di kanan kalikan min. A sama dengan min 6, B nya kita punya 6 tambah 6. A sama dengan 0. Kita punya nilai A. Kemudian yang ketiga tinggal cari nilai C. Nilai C kita substitusi lagi, substitusikan A dan B ke bebas persamaannya. Sama, dilihat yang paling sederhana aja, 1, 2, dan 3. Jangan ngambil 4, 5 karena nggak ada C di sana. Saya ambil 1 deh, 3A min B tambah C. Kebersamaan 1 ya, 3A min B tambah C sama dengan min 10. A nya 0, 3 kali 0 min B nya tadi 6 tambah C sama dengan min 10. Min 6 tambah C sama dengan min 10 karena 3 kali 0, 0. Boleh kalian pakai cara gini, jadi dibikin bentuk persamaannya diubah dulu, atau mau dibikin seperti yang di bawah langsung substitusi angkanya seperti saya ini, boleh, terserah. C min 10 min 6 tambah 6. C min 10 tambah 6 min 4. Oke, selesai deh, kita udah punya nilai A, B, dan C. Kalau sudah sampai di sini tinggal dibuat persamaannya aja. Persamaannya kan tadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. X dan y kan titik yang melalui, kita cuma punya 3, titik yang lain kan nggak tahu, maka kita biarkan x kuadrat tambah y kuadrat, a, b, dan c nya yang diganti. A nya tadi ketemu 0, 0 kali x tambah b nya tadi 6, 6 kali y tambah c nya min 4 sama dengan 0. Diselesaikan lagi dikit aja, x kuadrat tambah y kuadrat, 0 kali x kan 0, berarti tambah 6y kurang 4 sama dengan 0. Jadi persamaan dari lingkaran yang melalui titik 3,-1, 5,3, dan 6,2 itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6y kurang 4. Intinya yang perlu diperhatikan adalah ketika ketemu soal seperti ini, dicari dulu persamaan baru 1, 2, 3 ini. Caranya tinggal ganti x dan y nya, ini pasti. Kemudian langkah selanjutnya eliminasi ini. Di eliminasi awal ini yang menentukan kalau ternyata kalian ketemu 2 variabel saja, bukan A, B, dan C, satu variabel saja,
A saja, B saja, atau C saja, bisa langsung substitusi. Tapi kalau ketemu seperti ini intinya, ini kuncinya. Eliminasi dua persamaan di awal itu siapa yang kalian hilangkan, itu juga yang dihilangkan di mengeliminasi persamaan yang lain. Tadi menghilangkan C, ketemu persamaan 4, hilangkan C juga biar ketemu persamaan 5 yang variabelnya sama. Tinggal dieliminasi lagi sampai ketemu. Jadi ketika sudah ketemu persamaan dengan dua variabel, dua persamaan dengan dua variabel itu pasti bisa dieliminasi supaya ketemu satu variabel. Udah tinggal mencari nilai variabel yang lain aja, A dan C itu di sini. Kemudian lanjutkan dengan membuat persamaan umumnya. Oke, itu cara menyelesaikan soal yang diminta untuk mencari persamaan lingkaran ketika diketahuinya melalui 3 titik. Oke, demikian video pembelajaran saya mengenai lingkaran, salah satu kasus di lingkaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.